Uang yang ia gunakan pun ternyata berhutang dari keluarga Xueli. Dan mau tidak mau Haoyi harus menemani tidur Xueli untuk meringankan hutang keluarganya. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, ini adalah kelanjutan dari alur cerita anime Cupid Chocolate Part 1. Apabila teman-teman belum menonton part 1-nya, silakan untuk klik link di sebelah kanan ini ya. Teman-teman, jadi El langsung aja mulai. Tang Xuan pun menerima taruhan tersebut. Haoyi kini giat belajar, namun pada malam harinya ia melihat Xueli yang sedang hujan-hujanan di luar rumah. Ia pun menghampirinya dan meminjamkan payung. Xueli sangat sedih sekali karena orang yang ia takuti muncul lagi. Lalu Haoyi pun mengantarnya pulang. Keesokan harinya ujian dimulai. Ibu guru Chi melihat keseriusan Haoyi dalam mengerjakan ujiannya. Lalu sepulangnya dari ujian tersebut, Haoyi mengajak Xia Cetong untuk membantunya memilih pakaian. Dan keesokan harinya Haoyi membawakan pakaian cosplay kepada Tang Xuan. Bila kalian kalah, ketua kalian akan memakai baju itu selama 2 minggu. Teman Tang Xuan bilang bahwa mereka tak mungkin kalah karena Xiao Xue ada di peringkat 5. Tapi hal yang mengejutkan ternyata Haoyi berada di peringkat 1. Mau tak mau Tang Xuan pun harus memakai cosplay. Teman-teman Tang Xuan tak terima dan ingin para guru untuk mengkoreksi nilai Haoyi lagi. Namun hal itu hanyalah sia-sia. Tang Xuan kini memakai cosplaynya untuk menarik member baru ke ekstrakurikulernya. Di sisi lain, Haoyi berada di atap sekolah. Ia ngobrol dengan Cetong, lalu tiba-tiba Tang Xuan datang dan marah-marah. Karena baju cosplay yang ia berikan kepada Tang Xuan itu baju untuk bocil. Cetong pun kabur karena sebenarnya ialah yang telah salah memilih ukurannya. Lalu sepulangnya dari sekolah, Haoyi bertemu dengan Lin Yuan. Lin Yuan membawa 2 anaknya, yang ciwi bernama Hong, yang cowok bernama Ming. Anak-anak itu meminta Haoyi pulang karena mereka sangat merindukan ayah mereka, yaitu Haoyi. Haoyi pun bingung kapan genjotnya, tiba-tiba udah jadi anak aja. Lalu Haoyi menyuruh kedua anaknya bersama ibunya, yaitu Lin Yuan, menunggu Haoyi di pintu gerbang. Lin Yuan menunjukkan kepada 2 anaknya bahwa ayah kalian ranking 1 dan ibu ranking 2 di sekolah ini. Kedua anaknya pun bangga kepada orang tua mereka. Lalu Lin Yuan meninggalkannya sebentar. Tetapi kedua anaknya itu malah berkeliling sekolah dan mencari Haoyi. Hong menangis karena tidak dapat menemukan ayahnya. Dan Cetong mendatangi Hong dan menghiburnya. Di sisi lain, Ming malah masuk ke kamar ganti ciwi. Haoyi yang melihat akan hal itu, ia pun mau mengeluarkan Ming, namun ia malah dituduh sebagai pengintip. Tang Xuan pun memarahinya. Lalu pada sore harinya, Haoyi bersama dengan kedua anaknya datang menemui Lin Yuan. Ia menjelaskan bahwa umur kita aja belum genap 20 tahun. Gimana kita bisa punya anak umur 8 tahunan? Namun Lin Yuan tetap tak mau mengerti dan menyuruh ia pulang ke rumah. Karena Haoyi sudah lama tak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Haoyi dilempar senjata oleh mamahnya Lin Yuan. Dan bilang, akhirnya pulang juga lu Bang Toyib. Lalu mereka semua pun masuk ke rumah. Kedua anak itu sangat senang karena kehadiran Haoyi. Haoyi pun membantu mereka berdua dalam belajar. Dan ketika kedua anak itu tidur, Lin Yuan mulai membuka busananya karena kepanasan. Namun tiba-tiba Xia Cetong menelpon Haoyi. Cetong mengajak Haoyi untuk berkencan di taman bermain. Haoyi pun menerima ajakan itu. Namun Lin Yuan pun mengajak Haoyi untuk menemani anak-anak ke taman bermain di hari yang sama dengan Xia Cetong. Haoyi pun tak bisa menolaknya. Dan tibalah hari di mana Haoyi bersama Lin Yuan dan kedua anaknya pergi ke taman bermain. Mereka pun naik biang lala. Setelah itu Haoyi meninggalkan mereka. Haoyi menghampiri Cetong dan mereka pun ngobrol. Tiba-tiba ada seorang fotografer yang hendak memotret mereka berdua. Xia Cetong berpose mesra dengan Haoyi, bahkan ia mencium Haoyi. Namun Haoyi malah kabur darinya. Haoyi berada di kamar kecil karena ia masih tak percaya bahwa sekelas Xia Cetong yang cantik seperti itu bisa suka padanya. Bahkan ia pun mengira bahwa itu pasti efek dari coklat asmara. Namun Mei Tata membantahnya, efek coklat itu sudah hilang sejak kau menolongnya tempo hari. Setelah itu Haoyi menuju ke toko boneka untuk memberi anaknya sebuah hadiah. Di toko boneka itu ia bertemu dengan temannya yang bernama Cheng Tung. Tung bilang kepada Haoyi bahwa Tu Yutze sudah kembali dari Amerika. Ia ingin memastikan bahwa Xueli tidak disakiti oleh Yutze lagi.
Lalu Haoyi bertemu Tang Xuan di toko boneka tersebut. Haoyi meminta tolong kepada Xuan untuk menemani Cetong. Lalu Haoyi pun menemui Lin Yuan dan kedua anaknya. Hook menangis karena ia tak bisa memenangkan lomba mewarnai yang berhadiah es krim. Lalu Haoyi melihat ada kuis cerdas cermat di sana dan ia pun berjanji akan memenangkan kuis tersebut. Lalu Haoyi pun mengikuti kuis itu. Ia pun mampu menjawab semua pertanyaan dan mendapatkan voucher makan gratis. Akhirnya mereka dapat menikmati es krim yang sangat lezat. Di sisi lain, Tang Xuan dan Cetong sedang bercanda gurau. Namun mereka melihat bahwa Haoyi sedang bersama Lin Yuan dan kedua anaknya. Xuan dan Cetong pun menyandera Haoyi untuk memaksanya menjelaskan apa yang terjadi. Haoyi bilang bahwa ia tak sengaja bertemu dengan Yuan. Yuan sedang dalam kesusahan karena ia harus merawat kedua anaknya dan hanya dibantu oleh ibunya sendirian. Ayah Yuan tak bertanggung jawab untuk mengurus Yuan. Aku bermaksud untuk membantu Yuan. Xuan dan Cetong pun berempati terhadap Yuan, lalu mereka melepaskan Haoyi. Setelah itu Haoyi mengantar Yuan dan kedua anaknya pulang. Keesokan harinya, Haoyi menuju SD tempat Yuan dulu bersekolah. Ia bertemu dengan wali kelas Yuan. Haoyi bertanya kepada wali kelas tentang ayah Yuan. Wali kelas itu bilang bahwa ayah Yuan telah bercerai dengan istrinya semasa Yuan masih SD. Yuan pun sangat sedih waktu ditinggal oleh ayahnya. Lalu pada malam harinya, Haoyi pergi ke kantor polisi. Namun ia malah menjadi tersangka karena mengendap-endap di kantor polisi. Tapi ternyata Haoyi hanya dikerjai oleh teman ayahnya yang bernama Yen. Haoyi meminta tolong untuk melacak nomor ayah Yuan. Namun pekerjaan itu memerlukan waktu dan Haoyi pun pulang. Ketika ia sampai di rumah, ayah Haoyi sangat murung karena uangnya habis setelah dibelikan Dogecoin di harga 10.000. Uang yang ia gunakan pun ternyata berhutang dari keluarga Xueli. Dan mau tidak mau Haoyi harus menemani tidur Xueli untuk meringankan hutang keluarganya. Lalu Xueli pun datang ke rumah dan menyeret Haoyi ke kamar dan pintunya pun bergoyang. Waduh, ini ngapain guys? Keesokan harinya, Yen sudah menemukan nomor-nomor yang telah berhubungan dengan Yuan. Dan setelah itu Haoyi pun mencari nomor ayah Yuan. Ketika nomor itu dapat terhubung, Haoyi menjelaskan bahwa ia adalah menantunya. Namun sungguh mengejutkan. Ayah Yuan bilang bahwa ia bukanlah ayah dari Yuan. Haoyi yang mendengarkan hal itu pun menjadi syok. Lalu ia menghampiri apartemen Yuan. Yuan pun kabur dari apartemen dan ibunya tak mau berbicara pada Haoyi. Namun ada seorang nenek yang memberitahu Haoyi tentang sesuatu. Cexin, ibu dari Yuan, ia dulu menikah dengan Xi Yuan. Namun saat hendak menandatangani surat nikah itu, Xu Yuan mendapat tugas dari kepolisian yang tak bisa ditolak. Xu Yuan berjanji untuk kembali lagi. Namun ia telah meninggal selama bertugas. Sisin waktu itu sedang mengandung Yuan. Namun datanglah seseorang yang bernama Yu Jia yang kita kenal sebagai ayah Yuan. Yu Jia menikah dengan Sisin setelah kematian Xi Yuan. Namun karena orang tua Yu Jia mengetahui bahwa Sisin sudah mempunyai anak, orang tua Yu Jia memaksanya untuk menceraikan Sisin. Meski Yu Jia masih menyayangi mereka, Yu Jia tak mampu berbuat apa-apa lagi. Lalu Yu Jia pun bercerai dengan Sisin dan berjanji akan kembali lagi. Setelah Haoyi mengetahui semua itu, ia pun sangat kesal. Ngapain aku harus capek-capek bantuin keluarga mereka yang aneh seperti itu? Ayah yang tak mau bertanggung jawab, hanya bisa beralibi untuk mengurus orang tuanya. Dan Haoyi pun mulai melampiaskan kekesalannya itu kepada Mei Tata juga. Lalu ia pun pulang dan melihat fotonya bersama Yuan. Ia pun sadar, meskipun kesal aku punya keluarga yang membahagiakanku. Keesokan harinya, Haoyi dan Yuan menjemput kedua anaknya dan hendak mengajaknya untuk melukis pemandangan. Namun tiba-tiba ada truk oleng dan kecelakaan. Lalu ambulans pun datang dan membawanya ke rumah sakit. Haoyi menelpon Yu Jia dan bilang bahwa Yuan tertabrak mobil. Sekarang ia dilarikan ke rumah sakit. Yu Jia pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit itu, ia sangat sedih karena Yuan tak berada di kamar rumah sakit itu. Ia pun mengira bahwa Yuan sudah tiada. Namun di belakang Yu Jia ada seseorang. Ternyata ia adalah Yuan. Yuan pun mulai memeluk Yu Jia. Ia sangat merindukan papa Yu Jia. Ternyata yang tertabrak adalah Haoyi. Ia menyelamatkan Yuan yang hampir tertabrak truk. Mei Tata mencoba menghentikan truk tersebut, tetapi sudah terlambat. Haoyi yang kini berada di rumah sakit, ia tak sadarkan diri. Ia berada di dalam alam bawah sadarnya. Hung dan Ming memanggilnya, "Papa, Papa." Lalu Hung menunjukkan gambar buatannya. Gambar itu adalah ketika aku, Ming, Papa sama Mama sedang bersenang-senang di taman bermain, ucap Hung. Dan Ming pun mulai menangis.
Ming bilang kepada Haoyi, meski kami akan menghilang setelah ini, tolong untuk selalu bahagia dengan Mama Yuan ya. Lalu Haoyi pun sadar dan melihat Yuan sedang menemani di sampingnya. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari L kali ini. Jadi di cerita ini intinya Haoyi itu ada satu tugas teman-teman untuk membantu ciwi-ciwi yang ada dalam hidupnya menyelesaikan masalah-masalah mereka. Oke teman-teman, jika kalian menyukai alur cerita anime ini, jangan lupa untuk share ke orang-orang yang terkasih teman-teman. Biarlah ini boleh menjadi suara kebaikan yang boleh kita bagikan ke orang-orang yang kita cintai. Teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan jika kalian belum mensubscribe dan tekan tombol lonceng, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info-info dan update tentang anime-anime yang terbaru dari L. Terima kasih teman-teman.